sama dengan itu pasti berikutnya dianggap rumus. Rumus jumlah untuk Excel itu sum. Tulisannya sum. SUM. Ini artinya jumlahkan dalam bahasa Inggris. Sum. Lalu kita blok mana yang mau dijumlah. Nah, jadi dia otomatis membaca sendiri. Ini kan D4 sampai D13. D4 itu yang ini. D4 sampai D13. Jangan lupa dikasih kurung tutup. Lalu enter. Sudah deh. Ini adalah jumlah dari keseluruhannya. Kayak gitu. Mudah kan ya? Iya, kenapa? Ya. Sebentar, gimana? Maaf kurang jelas, Mbak. Gimana? Oh iya, diketik aja enggak apa-apa. Jadi, saya ulangi lagi, kalau mau bikin rumus, jangan lupa sama dengan, bisa diketik langsung di selnya di sini, bisa juga klik di sini lalu kita ketikkan di rumus ini, di sini. Sama dengan sum, ini nggak harus besar semua. Tulisannya nggak harus caps lock. Sum, kita ketikkan D4 juga bisa sampai D13. Gini bisa, atau kita tulis gini lalu kita blok. Dikasih kurung tutup, enter. Keluar deh semuanya. Oh ya, ini Mbak Lida tanya, apa perbedaan merge and center sama center biasa? Oke, saya kasih contoh ya. Di sini saya ketikkan center. Center di sini ya, di sel C1 center. Kalau misalnya center biasa, di sini jadi di tengah aja, di kolom ini, di tengah. Kita coba lagi, di sini kita ketikkan center. Kalau kita klik center yang biasa, jadi tengahnya hanya di kolom ini aja. Kalau misalnya kita klik merge and center, jadi kita nggak cuma ngeblok satu sel aja, tapi beberapa. A, B, C kita blok, lalu kita klik merge and center. Jadi yang A, B, C, D ini nanti jadinya cuma satu kolom. Dilebur, merge, lalu tulisannya ditengahkan. Nah, kayak gini. Jadi kayak gitu bedanya. Kalau merge, A, B, C, D ini nanti dijadiin satu. Kalau ini kan ada 4 ya. Setelah di merge, nanti jadi satu aja. Cuman satu. Kalau misalnya center biasa, kayak gini kan ya, di center, ya udah, cuman kayak gini. Kalau misalnya kita blok semua, terus klik center, ya udah, cuman center di sini aja. Cuman kalau kita punya, misalnya ada tulisan lain ya di sini, lain, kemudian ada A. Kalau ini kita klik center, jadi ini jadi ke tengahnya masing-masing, satu per kolom. Kalau misalnya kita klik merge and center, kalau tulisannya banyak, nanti bisa dihapus semua. Nah ini, merging cells only keeps the upper left cell value. Jadi nanti paling kiri akan disimpan, jadi nanti tinggal A saja. Kayak gitu. Gimana? Kalau mau menghapus data bagaimana caranya? Kita klik di sini, kemudian klik delete.
Jadi klik di sini, yang mau dihapus, klik tombol keyboard delete. Ya, Mbak Lida gimana? Sudah paham? Oke, ada pertanyaan lain? Gimana, Mbak? Oh, misalnya ternyata misalnya di sini ya, ini kan langsung tanggal 3, ternyata di tanggal 2 ada kan gitu ya. Misalnya gimana cara nambahnya? Oke, kita kan mau nambah di bawahnya 5 ya. Kita kan mau nambah di bawah 5. Kita klik di 6, klik kanan, klik insert. Kayak gitu. Lalu kita ketikkan 2 Mei 2014. Misalnya ini tiket bus 25. Lalu bagaimana dengan nomornya? Nomornya kita update lagi dari awal. Nah, kayak gitu. Oke ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ini kan pengeluaran ya. Jadi ini saya ganti pengeluaran. Kita juga pengen nambah pemasukan sebelum pengeluaran ini, caranya sama. Jadi tadi kalau misalnya kita mau nambah di bawah 5, kita klik di 6, klik kanan, insert. Tapi kalau mau nambah di sebelahnya D, caranya juga sama, klik kanan, insert. Muncul di sebelahnya. Lalu kita kecilkan, kita klik pemasukan. Gimana? Ngapusnya ini misalnya mau dihapus, di klik delete. Kalau misalnya delete Mbak, bukan backspace ya. Bisa sih pakai backspace. Bisa, cuman biasanya lebih enak delete. Pemasukan. Lalu misalnya nggak jadi ada kolom ini, nggak jadi ada pemasukan, ya udah tinggal diklik di sini, klik kanan, delete. Gitu ya. Lalu di sini tadi tanggal 2-nya nggak ada, nggak jadi. Ya udah dihapus, klik kanan, delete. Gitu ya. Oke. Nah, yang tadi kita kan sudah pakai rumus penjumlahan ya di sini. Jadi ini menjumlahkan semua pengeluaran kita dari sini sampai sini. Lalu tiba-tiba misalnya, oh ternyata ini tiket busnya harganya nggak 25, ternyata 50. Ya udah kita klik di sini, kita ganti 50. Kita klik enter, jumlahnya otomatis nambah sendiri. Kayak gitu. Misalnya bumbu masaknya ternyata awalnya kebanyakan, bumbunya cuma butuh 20 ternyata. Yang kemarin cuma habis 20. Kita ketikkan 20. Enter, berubah sendiri jumlahnya. Kayak gitu. Lalu kita mau coba pemasukan ya. Jadi kita insert sini. Pemasukan. Jadi selain kita belanja, kita kan juga punya gaji. Coba kita tambahkan di sini. Jadi kita tambah ya di 8. Insert. Kita butuh 2. Lalu nomornya kita update. Ini tanggal 3 Mei. Gaji bulan April. Misalnya di sini 15.000. Jadi karena ini pemasukan, jadi kita masukkan di kolom bagian pemasukan, bukan di pengeluaran. Yang di bagian pengeluaran dikosongin aja. Kemudian ada lagi
tanggal 4 Mei 2014. Misalnya dapat undian Fapial. Saya cuma dapat 200. Oke ya. Terus kita jumlahkan yang di sini. Jadi total pemasukan kita klik semua. Enter. Lalu kita mau pengen tahu saldonya. Jadi kita punya uang masuk segini, kita belanja segini. Sisanya berapa? Sama dengan kita masukkan rumus ya. Kalau misalnya kita ketikkan sama dengan, lalu klik yang ini, pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi deh, ini sisanya. Jadi uang kita segini. Kayak gitu. Jadi ini penggunaan yang paling sederhana dari Microsoft Excel. Ada yang ditanyakan? Diulangi dari yang mana ini? Sampai mana? Oh, mbaknya tadi pergi. Mbaknya bisa lihat videonya. Saya ulang. Oh iya, katanya Mas Nedi bukan kecepatan, namanya ketinggalan. Oke, saya ulangi dari awal. Ini dari mana ya? Mungkin pemasukannya saya hapus dulu ya. Saya ulangi. Nyampe sini gimana? Dari sini? Yang nyampe penjumlahan. Jadi total pengeluaran kita berapa? Mas Juno. Oke. Dari sini aja ya, saya ulangi ya. Jadi tadi kita bahas, kalau misalnya kita pengen nambah kolom, di sebelahnya D bagaimana? Kita klik kanan, insert. Jadi muncul di sebelah kirinya, bukan di sebelah kanannya. Kalau misalnya mau kita pengen nambah di sebelah sini, nggak usah nambah, kan memang kosong ya, tinggal ditulis pemasukan. Kayak gitu. Ini kita besarin. Nah, jadi kalau tulisannya nggak kelihatan kayak gini, berarti itu waktunya dibesarin. Kayak gitu. Jadi yang tadi kita klik kanan, insert. Kita nambah kolom pemasukan. Karena kita setiap bulannya tidak hanya belanja kan, kita juga punya gaji. Pemasukan. Atau menang undian. Terus kita masukkan data gaji kita, insert. Misalnya tanggal 2 Mei, tadi kita tanggal 3 Mei ya mungkin ya. 2 Mei sama 2 Mei. Ini kan nomornya kosong. Kita update lagi, kita klik 2 angka atasnya, klik 2 aja cukup. Terus sampai muncul tambah, baru kita tarik ke bawah. Sampai sini. Oke ya. Terus kita isikan. Ini gaji, misalnya gaji bulan April. Jadi kita nerima gaji bulan April. Gaji kita misalnya, mbaknya gajinya berapa? 20.000 ya. 20.000. Lalu misalnya kita ada masuk uang yang lain, misalnya kita dapat undian. Undian dari Fapial. Mahasiswa banget ya. 200. Ini pengeluaran, ini pemasukan. Kenapa kok ini nggak ditulis di sini? Iya betul, beda kolom. Yang ini kosong, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu kita kan di sini kita jumlahkan ya yang ini. Terus ini juga kita butuh jumlahkan. Nah, caranya pakai rumus. Pertama, caranya masukin rumus, klik sama dengan, klik sama dengan,